Saya datang dari jauh dari Jakarta ke Karawang ya Pak ya. Iya. Begitu gembar-gembornya pemberitaan yang terjadi di Karawang, bahkan menimpa seorang sahabat kita, saudara kita, Pak Mantap, salah satu sebagai manajer ya. Dia bukan staff manager tapi dia adalah manajer HRD, manajer HRD di salah satu PT FCC Indonesia. Persoalannya satu sebenarnya, itulah negara kita terpleset sedikit bicara viral, terpleset sedikit padahal yang dibicarakan itu nggak mengacu dan nggak mengarah pada substansinya. Artinya tidak ada yang mengecilkan, tidak ada penghinaan, tapi justru malah menjadi framing. Nah, kita ke bertanya-tanya nih dengan Pak Oktav. Malam Pak Oktav. Malam. Itu gimana kok bisa terjadi seperti itu? Sebetulnya awal ceritanya itu ya karena di sosmed di Instagram ada informasi bahwasanya perusahaan kami melakukan rekrutmen di daerah Bandung. Tahun berapa? Kemarin ya, tanggal 20 Juni ya. 20 Juni, 21 Juni. 21 Juni 2025. 2025. Nah, ini memang di luar kebiasaan perusahaan kami karena selama ini kami melakukan perekrutmen ya selalu lewat Disnaker Karawang. Hanya karena pada saat kami mengajukan peminjaman tempat di Disnaker, kebetulan jadwalnya bertabrakan dengan acara Disnaker di mana mereka punya job fair yang 1 bulan full tidak bisa digunakan untuk kegiatan rekrutmen. Sedangkan waktu itu terjadi hal yang sedikit abnormal di perusahaan kami, sehingga kami membutuhkan suplai tenaga kerja dalam waktu yang sangat cepat dengan jumlah yang lumayan banyak gitu. Maka saya sebagai HRD manager berinisiatif bagaimana saya mendapatkan tenaga kerja ini dengan cepat. Saya datangi sekolah-sekolah yang waktu itu memang lagi masa kelulusan. Jadi pada saat mau merekrut murid-murid SMK ini, yang pertama saya datangi itu adalah SMK 1 Karawang. Jadi kalau kemarin kan ada cerita, FCC tidak menghormati warga lokal. Yang pertama kami datangi itu SMK 1 Karawang. Kita adakan ujian tes tulis, interview, dan sebagian yang lulus seleksi tadi sudah bekerja di perusahaan kami. Kemudian kita mendatangi juga SMK Cikini KIC yang ada di dalam kawasan. Hanya sayangnya waktu itu dari pihak Cikini sudah memberitahukan, Pak, lulusan kami semua sudah terserap oleh perusahaan-perusahaan. Jadi saya masih membutuhkan tambahan orang lain. Ketiga, kami itu berkoordinasi dengan lingkungan sekitar. Jadi karena memang selama ini kita sudah punya koordinasi yang baik dengan Karang Taruna Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Karawang, ya kita minta disiapkan orang sejumlah orang untuk kebutuhan orang tadi. Itu pun untuk karyawan yang lulus ujian tulis dan interview itu sudah bekerja di perusahaan kami. Hanya jumlah itu masih kurang dengan kebutuhan kami waktu itu. Kebutuhannya berapa banyak diperlukan? Total itu sebetulnya sekitar 40-an. 40. Hasil rata-rata itu usia lulus sekolah. Rata-rata lulus usia sekolah. Karena jumlah ini masih kurang, terus kita berinisiatif karena saya ini kan orang lama, orang asli Bandung, lama di Bandung, kebetulan ada teman juga yang dulu lama di Bandung, terus dia ngasih tahu, Pak, gimana kalau cek deh SMK 12 dulu tuh, kalau SMK 12 ini lulusan-lulusannya kerjanya di IPTN, semua kerja di situ dan mereka udah terbiasa dengan mesin bubut, machining dan lain-lain. Coba deh ke sana. Akhirnya kita mencoba untuk rekrut ke sana. Secara undang-undang otonomi daerah, apakah ada hal yang diselewengkan oleh PPSDC? Sebetulnya berapa persen? Kalau yang saya dengar pada Bupati Karawang dulu ya, Bu Haji Cengka, itu 60-40. 60 harus dari Karawang, 40 non Karawang. Perusahaan kami itu 69% warga Karawang.
31% yang non Kerawang. Artinya 60-40 itu masih bisa tercover. Oh, tidak ada masalah, masih Tidak ada jauh masalah. banget. Oke. Masih jauh. Oke. Nah, Nah, munculnya ini seperti apa polemik itu terjadi? karena ya itu tadi pada saat kami ke SMK 12 Bandung itu kan kami juga sudah wanti-wanti sama orang di sana, tolong jangan di-publish di sosmed atau di mana gitu, karena ya pada kenyataannya sampai hari ini pun yang lulus ujian tulis dan interview di Bandung belum masuk ke perusahaan kami. Hanya informasi ini FCC melakukan rekrutmen di Bandung itu mungkin kurang bisa diterima dengan warga Kerawang karena kondisi warga Kerawang mungkin masih banyak orang yang butuh kerja dan lain-lain. Masalahnya bukan kami tidak menghargai, tapi kami waktu itu butuh cepat sekali. Dan itu benar-benar inisiatif kami yang ya kami sudah datangi dulu SMK, kami sudah datangi dulu orang lingkungan, tapi waktu itu kebutuhannya masih ada. Nah, ini pun akhirnya kan mundur, sampailah karena kemarin mungkin ya dari Kadisnaker Kerawang minta saya untuk memberikan klarifikasi kenapa Bapak melakukan rekrutmen di Bandung. Saya datang ke sana, menjelaskan kepada Kepala Disnaker. Pada saat memberikan penjelasan, saya pikir Kepala Disnaker bisa mengerti kondisi kami waktu itu, karena beliau tahu, bahkan beliau keluarkan datanya, data karyawan yang kami rekrut itu beneran orang Kerawang atau bukan sih? Itu memang orang Kerawang. Kesimpulan hasil dari Disnaker. Disnaker tidak mempersalahkan kondisi itu, tapi Disnaker juga tetap mengingatkan bahwasanya kalau bisa dari Kerawang, ya mereka ingin bisa dilakukan. Kami tidak ada masalah dengan hal itu. Hanya pada saat penjelasan Disnaker itu di luar Disnaker kan sudah ada mungkin masa dari desa, masa dari ormas yang ingin mendengarkan penjelasan yang sama, ya. Karena saya sudah dari Disnaker juga oke Pak, ini sebetulnya tidak ada masalah, kita undanglah teman-teman yang dari ormas untuk mendengarkan. Saya coba jelaskan dengan cara yang sama, hanya di kemudian hari bagian dari pembicaraan saya itu hanya dipotong sebagian-sebagian yang seakan-akan membuat saya berbicara sesuatu yang kurang pantas atau mendiskreditkan orang Kerawang. Saya sendiri bukan orang yang bermain sosial media, saya kurang tahu yang itu yang dipakai sama mereka apa gitu. Nah, di hari H kita bicara, pada saat teman-teman ormas itu sudah berbicara, sudah mendengarkan, di hari itu saya pikir sudah selesai masalahnya. Karena mereka juga bisa menerima, kami sudah salaman lah. Mungkin kalau ada Mr. Kim yang sedikit keras di itu, pembicaraan itu ini dimulai dengan Mr. Kim yang berbicara, kemudian disambung dengan Lurah Jujun, baru penjelasan dari saya. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya pikir teman dari ormas sudah bisa terima. Kami sudah selesai pulang, tapi di kemudian hari bagian dari pembicaraan itu ada yang dipotong lagi, seakan-akan saya mengatakan bahwasanya orang Kerawang ini bodoh-bodoh. Ya Masya Allah sih ya, Bukan bodoh-bodoh, tidak pintar amat. kayak nggak pintar-pintar amat gitu ya. Jadi saya karena baru ngecek tadi video itu kan secara bahasa itu saya sudah bilang ada anggapan di internal perusahaan kami bahwa orang Kerawang susah untuk diajar. Bukan saya yang berbicara, tapi ada anggapan karena ini udah banyak orang yang di internal bilang, ini mah susah. Tapi bukan tidak bisa. Tapi kami perlu effort khusus untuk mengajarkan anak-anak ini. Bukan tidak bisa, bukan bodoh. Saya tidak pernah mengatakan satu kata pun bodoh. Saya nggak pintar-pintar. Berarti kan bukan bodoh. Bukan. Bisa diajari, hanya kita perlu effort khusus dan kita tidak ada masalah selamanya. Tapi pada saat kejadian abnormal kemarin, sebetulnya itu buat saya pribadi kesempatan saya untuk membuktikan apakah memang anggapan itu betul atau enggak. Dan kita bikin tes juga. Pada saat dari hasil tes, passing rate-nya, persentase keberhasilan mereka melewati ujian tulis itu sama saja. Kayaknya perlu dipanggilkan pakar ahli bahasa. Ya mungkin ya, boleh ya gitu. Tapi ya dan hal ini masalah passing rate yang di Kerawang itu nggak beda dengan yang di Bandung. Itu pun saya sampaikan saat itu. Hanya bagian itu dipotong sesaat sebelum saya menjelaskan itu. Jadi seakan saya itu
menjelaskan, oh Karawangnya nggak pinter-pinter amat. Padahal setelah itu saya menjelaskan, ada lagi penjelasan bahwasanya setelah kami buktikan sebetulnya sama-sama aja. Jadi bukan masalah oh ini orang Karawang atau bukan orang Karawang, tapi mungkin ya memang kondisi kita di daerah manapun mungkin sama seperti ini gitu. Ini kan saudara, ketika dia ngambil rekaman handphonenya mati, baterainya habis. Mungkin ya. Segitu doang yang diambil mungkin. Dan sayangnya mungkin ya waktu itu ya jujur saja karena waktu diminta klarifikasi dari Kadisnaker Karawang, saya tidak mengajak siapa-siapa karena buat saya cukuplah saya sendiri gitu. Artinya kooperatif itu jalan. Ya biasalah, dulu sempat saya tiba-tiba gitu jam 2 siang, pokoknya ini harus Pak Oktaf yang datang ke sini gitu. Saya tanya, Bu, biasa kalau ada yang gini-gini itu kan bikin surat dulu apa dulu gitu. Itu prosedur inilah instansi pemerintahan. Birokrasi. Ya birokrasi seperti itu. Kok FCC aja yang dipanggil? Itu kan saya tetap datangi gitu. Ibu Rosal bukan orang yang baru kenal kemarin. Saya mau tanya dengan Pak Oktaf nih, ada regulasi perubahan tidak dari Perda Bupati yang baru ini terkait masalah ini? Setahu saya tidak ada. Belum ada. Masih Tidak. dipakai yang Masih pakai yang lama. Oke, artinya kan ini tidak menyalahan aturan. Ya, secara aturan tidak. Hanya mungkin ya itu tadi karena saya pun tidak menyalahkan SMK yang di Bandung, mungkin ya ini suatu kebanggaan lah buat sekolah mereka, ada perusahaan yang mencari lulusannya gitu ya. Mereka ini gitu. Lulusan kami itu bagus loh gitu ya. Nggak ada masalah saya juga. Dan kalau misalnya mereka kemarin juga mengajukan permintaan maaf resmi, Pak minta maaf sekali bisa jadi ramai seperti ini. Ya saya maafkan. Saya nggak. Ya, karena kebanggaan mereka Iya. dapat diterima di perusahaan besar. Hanya mungkin ya ini yang dari masalah ini yang asalnya sebetulnya hanya mau klarifikasi, akhirnya dari nukilan-nukilan atau cuplikan-cuplikan pembicaraan saya ini dipakai untuk seakan-akan kami ini mendiskreditkan warga Karawang. Saya ya itu ya insya Allah saya bukan orang yang suka mendiskreditkan orang Karawang. Tapi Pak Oktaf kan bukan orang Jepang kan? Bukan Ya? saya orang Sunda. Enggak. Padahal keras. Pak Oktaf, harapan apa untuk membangun masyarakat Karawang dengan adanya PT FCC Indonesia di Karawang? Ini kan PT FCC tidak ada di mana-mana nih. Ya, Kalau setahu saya nih, hanya ada di Karawang. Tapi dia skala internasional, betul? ya internasional. Skala internasional. Cabangnya di luar negeri. Cabangnya di luar negeri semua, tapi di Indonesia hanya di Karawang. Nah, ini sangat bangga ya. Warga Karawang harus bangga. Kalau saya pun dari warga Jakarta, sangat bangga punya satu perusahaan yang berada di Karawang hanya satu-satunya. Ya tidak ada di lain. Artinya, bagaimana harapannya Pak Oktaf terhadap warga Karawang? Nah, Terutama terkait dengan masalah ini pertama ya, harapan saya ya tolong dari warga Karawang, tolong jangan panas lah ya, dengan masalah ini. Saya tidak pernah mengeluarkan statement yang mendiskreditkan warga Karawang, dan itu bukan natur saya. Anak buah saya orang Karawang semua. Mereka adalah orang yang pertama kali akan tersakiti kalau saya sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu ya. Kedua, mungkin ini harapan saya lebih ke perusahaan selanjutnya. Harapan saya itu selalu FCC ini bisa jadi perusahaan yang berkelanjutan. Saya ini sudah mau pensiun umurnya ya, di 7 tahun lagi pensiun. berapa tahun bisa? Saya sudah dari 2008. Harapan saya perusahaan ini nanti pun setelah saya tidak bekerja lagi di FCC akan terus jadi pintu rezeki buat orang-orang yang bekerja di FCC. Itu harapan saya. Makanya yang paling saya tidak inginkan adalah dari mungkin ya saya sebagai manusia walaupun tidak niat, mungkin ini ada salah yang tidak bisa diterima oleh warga. Yang tidak saya inginkan adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan kami itu tidak bisa bekerja dengan nyaman. Kami kewajiban pertama kami tetap ke customer kami. Yang kedua, kewajiban kami itu kepada karyawan-karyawan. Saat ini ada berapa ribu karyawan? 1.700 karyawan. 1.700 karyawan. Kalau misalnya hitung dengan keluarganya 4.600. Lihat kamera. Oke. Bagaimana permohonan secara legowo permintaan maaf Bapak terhadap warga? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada warga Karawang yang
sempat untuk mendengarkan podcast, bukan podcast ya, rekaman video ini. Yang pertama adalah saya ingin menginformasikan bahwasanya tidak pernah sekalipun saya mengeluarkan statement yang sifatnya mendiskreditkan warga Karawang. Perusahaan kami juga bukan perusahaan yang suka mendiskriminasi orang berdasarkan asal-usulnya. Mau warga Karawang, warga manapun, selama dia bekerja dengan baik, kami akan selalu menghargai. Dan banyak di dalam perusahaan kami, warga Karawang juga yang bekerja. Tapi walaupun demikian, mengingat apa yang sudah terjadi saat ini viral di sosial media, seakan-akan saya pribadi itu mendiskreditkan warga Karawang, saya orang yang tidak sungkan untuk meminta maaf dari warga Karawang, dan insya Allah gitu ya, saya tidak ada niat sedikit pun untuk mendiskreditkan warga Karawang, dan mohon kalau misalnya ucapan saya atau nukilan-nukilan rekaman saya ini menyakiti hati warga Karawang, mohon dimaafkan. Dari hati yang paling dalam juga saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Oke.